Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu saya sempat diundang acara ibu-ibu di kampung saya di Desa Kedunggadan Barat. Kebetulan bergabung dengan Desa Langsa. Ada pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap malam minggu. Sudah cukup lama saya tidak mengisi acara pengajian itu karena kita lebih banyak kesibukannya di kota. Tapi pada waktu itu saya ingin berkesempatan untuk bisa kembali menikmati suasana mengaji bersama di kampung saya. Ada topik yang menarik yang disebutkan dan ini mungkin perkembangan baru. Saya tidak menyangka sekelas ibu-ibu di kampung itu ternyata punya tema yang menurut saya sangat luar biasa, tidak kalah dengan tema ibu-ibu di kota. Temanya sangat sederhana sekali yang disodorkan kepada saya. Itu cuma berupa ungkapan. Ustaz, bagaimana kalau materinya pada kesempatan kali ini diisi tentang bagaimana caranya menyikapi gosip, menyikapi omongan orang yang tidak selamanya itu support terhadap semangat kita dalam beragama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian ini saya memberikan pertanyaan yang sangat ringan dan jawabannya sangat mudah. Ketika saya tanya, ibu-ibu sekalian, apakah kita ini ingin masuk surga? Hampir semuanya bersuara tanpa diminta satu-satu, semuanya serempak mayoritas mengatakan iya Ustaz, ingin masuk surga. Seandainya saya menyampaikan pertanyaan yang sama kepada orang lain di luar forum ini, maksudnya siapapun orang, apakah dia itu orang yang rajin mengaji, apakah dia orang yang rajin sholat berjamaah, ataukah mungkin dia orang yang mohon maaf yang jarang sholat, atau bahkan dia itu memang pekerjaannya kriminal, koruptor misalnya, saya yakin jawabannya pasti sama. Kami juga ingin masuk surga. Cuman bagaimana cara? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya berhasil memberikan stimulasi, memberikan rangsangan di awal kajian pada waktu itu dengan jawaban serempak, kami ingin masuk surga. Saya yakin kalau ditanyakan juga di forum ini, di pengajian ini, pasti jawabannya juga sama. Semua kita pasti ingin masuk surga. Apalagi kita rajin beribadah, bahkan istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Wajar kalau misalnya kita ini berharap lebih besar, ingin masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi masuk surga itu kan tidak gratis. Tidak gratis. Yang gratis itu mungkin kuota internet atau kuota YouTube atau Raskin. Kalau misalnya yang dapat itu gratis. Tapi masuk surga itu tidak gratis. Dibutuhkan iman, dibutuhkan amal soleh, dibutuhkan ikhtiar, bahkan dibutuhkan pengorbanan. Kalau kita ingin meniru semangatnya pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang sebentar lagi akan kita rayakan. Semuanya itu harus dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu
Walaupun kita ini rajin sholat, rajin beribadah, rajin beramal soleh, tapi belum tentu ada jaminan bahwa itu adalah tiket masuk surga. Kalau itu tidak dilakukan secara tulus, ikhlas lillahi ta'ala, dikerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya katakan kepada ibu-ibu yang saya anggap itu masih kategori awam, ke depan apapun yang kita lakukan, apalagi itu bernilai ibadah sholat, ibadah puasa, sebentar lagi ibadah kurban, dan juga amalan-amalan lainnya, amal soleh lainnya, itu harus diniatkan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya dikerjakan secara rutin, secara istiqomah tanpa disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah berikutnya saya sampaikan kepada ibu, tidak hanya mengerjakan sesuatu, bahkan kita meninggalkan sesuatu itu juga harus diniatkan lillahi ta'ala, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita menganggap beribadah itu melakukan sesuatu, padahal tidak juga. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan dan itu bernilai ibadah. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, sesuatu yang tidak berupa perbuatan, artinya kita meninggalkan perbuatan, tidak melakukan, itu bahkan lebih berat Bapak Ibu daripada kita mengerjakan sesuatu. Nilainya sama-sama ibadah, apalagi itu sama-sama diletakkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man aqali, barang siapa yang memberi itu harus karena Allah. Wa man lam yu'ti lillah, siapa juga yang tidak mau memberi, tidak mau berbuat apa-apa lillah, itu juga harus karena Allah. Kenapa? Karena nilainya sama. Memberi atau tidak memberi itu bisa bernilai sama. Kalau itu diniatkan ibadah, kemudian diletakkan nilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Kalau memberi sudah pasti kita tahu contohnya. Misalnya ada masjid butuh dibantu ya, untuk membangun karena ada beberapa bagian yang belum selesai, kita bantu, berarti kita mengerjakan sesuatu ya. Berinfak dengan memberikan sesuatu itu bernilai ibadah. Kalau itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, itu bisa menjadi salah satu kunci surga. Sebaliknya, contoh yang lain, ada perbuatan yang harus ditinggalkan, tidak perlu dilakukan. Contohnya apa? Contohnya, kita baru saja meninggalkan banyak hal di bulan Ramadan ya kan? Yang awalnya dinilai ibadah pada saat dikerjakan, tetapi pada di bulan Ramadan tidak boleh dikerjakan karena syariat kita mengatakan itu tidak boleh dikerjakan. Makan, minum, jima, itu nggak boleh dikerjakan. Mungkin sebelum Ramadan kita biasa mengerjakan itu dan kita bisa meletakkan nilai ibadah juga supaya kita dapat pahala. Tapi pada waktu tertentu kita harus meninggalkan itu karena memang dilarang di bulan puasa itu kita melakukan hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Itu juga bernilai ibadah. Nilainya sama antara yang dikerjakan dengan tidak dikerjakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam studi ilmu hukum sama juga. Perbuatan itu dikatakan perbuatan hukum tidak selalu berbentuk perbuatan. Tidak berbuat apa-apa itu bisa dinilai sebagai perbuatan hukum. Misalnya diam, tidak protes ketika misalnya
beberapa harta peninggalan dari orang tuanya dibagi. Ya. Ada yang dapat sekian, satunya sekian, lebih sedikit, kurang sedikit, dia diam, tidak melakukan perbuatan apa-apa, tidak protes, tidak gugat, tidak komplain. Itu bisa dianggap sebagai perbuatan. Karena akibat dia diam, maka semua ahli warisnya dapat haknya masing-masing. Artinya apa? Sama-sama berakibat hukum. Dia diam itu berakibat hukum. Dia komplain juga sama-sama berakibat. Tidak apa-apa kita perbandingkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kalau kita beriman yang baik, kalau tadi saya katakan kita berbuat apapun, meninggalkan perbuatan apapun, kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukti bahwa kita ini calon penghuni surga karena kita semuanya lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat apa yang difirmankan oleh Allah dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Walaupun ada yang menafsirkan nusuki itu adalah pengorbanan ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku lillahi, semuanya karena Allah, Tuhan semesta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ayat pendek semua kita hafal, tapi ini punya makna yang sangat luas dan sangat mendalam. Jadi apapun yang kita lakukan ataupun apa yang kita tinggalkan, bahkan hidup dan mati kita, itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semuanya lillahi ta'ala, karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sayangnya dalam kehidupan sehari-hari ayat yang sudah mantap dihafal ini sudah dicoba ditanamkan sedalam-dalamnya di hati kita, ke pikiran kita, kadang-kadang ada terganggu dengan apa? Terganggu dengan ini, omongan orang, gosip orang lain, sehingga kadang-kadang itu sangat mengganggu kita. Yang awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terganggu karena diomongkan orang. Contoh misalnya, duduk emak aja lah tua, ki aktif ke pengajian, dia aktif pengajian sehari, 2 hari, bahkan hampir 1 minggu waktunya full hadir pengajian. Bukan hanya pengajian di sini, bahkan juga hadir pengajian di Muhammad. Saya perhatikan itu ada jamaah, setiap saya mengisi pengajian dia selalu hadir. Tidak tahu apakah dia punya jadwal. Hadir sekali. Tapi gara-gara diomongin seperti itu oleh lingkungannya, dia sedikit terganggu dan bisa berubah. Sampai ditegur sama istri. Beberapa mama ambil tak kucing kapan ngajian celawes samin. Apa jawabannya? Tak jadian, tak nyaman, masih ada lawan kan bilang kayak ini fakta bahwa omongan orang itu sangat mengganggu ketulusan dan keikhlasan kita. Yang tadi mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, termasuk hadir pengajian. Ini juga terjadi di jamaah saya yang kaum ibu-ibu di sana. Itu ada beberapa orang yang saya tanya, mana ibu ini kok nggak hadir? Sudah beberapa kali nggak hadir. Saya bilang coba didatangi ke rumahnya ditanya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Apa kira-kira yang menjadi sebab tidak hadir? Karena setiap kali saya mengisi di sana ibu ini biasanya. Tapi pada saat itu saya perhatikan kok nggak hadir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu juga jangan mudah merespon omongan orang
Gara-gara pakai jilbab besar diomongin sedikit kemudian mulai berubah pakai kerudung, iya kan? Dibilangin jadi tak jadi aji lah, jilbab jilbab. Nah ini sangat mungkin omongan ini sangat mengganggu. Yang awalnya dia ingin istiqomah menjalankan syariat, menutup auratnya, jilbab besar, menutupi seluruh auratnya, dia tiba-tiba berubahnya sedikit-sedikit. Kemudian dia sedikit berubah agak gaul pakai kerudung saja, karena tetangganya kerudungan semua, tidak pakai jilbab yang syariat yang menutup aurat. Setelah itu diomongin lagi, ya kan, dibuka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahwa banyak orang tidak tahan dengan omongan-omongan, gosip. Saya lebih suka ngaji itu kalau mampu menghubungkan antara teori dengan praktek, karena mengaji yang baik itu seperti itu. Di samping kita tahu normanya, tahu teksnya, tahu hadisnya, tahu Al-Qur'annya, setelah itu kita coba hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita itu bisa mengevaluasi. Enggak apa-apa tersinggung itu baik kok. Setiap kali dibacakan ayat hadis tersinggung, apa saya termasuk yang itu ya atau enggak, itu bagus menurut saya. Tapi ada yang bilang lebih bagus nggak paham maknanya karena nggak pernah tersinggung, jadinya juga bagus. Karena nggak paham maknanya, jadinya nggak pernah tersinggung, malah ini lebih baik, jadi nggak tersinggung, nggak baperan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kalau kita mau mendengar omongan orang, nggak habis-habisnya Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, nggak ada habis-habisnya. Makanya kita jangan kemudian terlalu berlebihan merespon omongan orang, dan jangan terlalu berharap banyak dengan pujian orang. Kenapa? Karena pujian orang itu berbeda-beda tergantung perspektifnya. Kita berpenampilan seperti ini, si A memuji kita, belum tentu si B memuji kita. Sebaliknya, kita rajin pengajian, mungkin ada yang memuji kita, ada juga yang tidak suka dengan kita. Jadi tergantung perspektif. Saya teringat sebuah cerita yang populer, mungkin pernah kita juga mendengar, karena mungkin pernah dibaca di buku atau diteramkan juga. Ada cerita tentang seorang kakek, seorang cucu dengan keledai. Jadi ada seorang kakek, ada seorang cucu, ada keledai. Keledai itu apa? Hima. Keledai bukan kedelai. Keledai itu ya pokoknya tunggangan lah di zaman itu, mirip jarang, mirip kuda, tapi lebih kecil daripada kuda. Nah, ceritanya seperti ini. Saya sekedar mengingatkan cerita karena cerita ini populer sebagai bukti bahwa jangan berharap dengan pujian penilaian orang, itu relatif. Nah, si kakek ini mengajak cucunya melakukan perjalanan jauh. Karena jauh dia harus melewati beberapa desa. Nah, ketika berangkat, kakek ini bilang kepada cucu, kamu saja yang naik keledainya, biar kakek mengalah. Kakek yang nuntun. Dituntunlah kakeknya, karena sayang sama cucunya yang disuruh menunggangi keledai. Lewatlah di satu desa, katakanlah baru lewat di desa Bangkar, ya kan? Dilihat sama orang Bangkar, muncul omongan komentar orang-orang Bangkar. Wah, makin orang ngajur dong, nyamaki model, nengetas, setua, soronon golongi bomba. Didengar oleh sang kakek. Jadi anak ini jangan kurang ajar, masih muda, dia enak sekali mengganggu. Sementara kakeknya yang sudah tua, disuruh jalan kaki, nuntun kendaraannya. Kedengaran sang kakek.
Akhirnya dia berhenti di sebuah tempat, bilang sama ibunya, "Cuk, terbalik. Tadi banyak orang ngomong, mestinya cucu yang sokek yang di bawah. Kakek yang sudah tua ini mestinya yang di atas." Karena cucunya soleh, akhirnya ditukar posisi. Jadi sekarang kakeknya yang di atas, cucunya yang di bawah. Melanjutkan perjalanan, nyampe di kolor ini, ketemu sama warga di kolor, diomongin lagi sama orang kolor, dikomentari itu Pak. Kalau kita ini mau dengar omongan orang, apa omongannya? Tak tahu apa tuh kiri tua, anak lagi ini soro aja orang tuanya nyaman numpak keledai ya, kira-kira seperti itu. Diomongin lagi dia, kedengaran lagi sama sang kakek itu, berhenti lagi. Cuk, salah posisi. Tadi ada yang bilang mestinya cucu yang di atas, tapi kok sekarang kakek yang di atas kadang-kadang. Nah ini akhirnya keduanya sepakat, sudah ini saja Kek, daripada kita dengar omongan orang. Kalau aku ada di atas nanti ada yang bilang kan sopan, kok anaknya yang muda yang sokek atas mbahnya yang di bawah. Ketimbang kita dengar nanti omongan orang, mbahnya yang di atas, anak-anak sini kayaknya solong bagus. Sudah ini saja Kek, kita tuntun saja bareng-bareng, nggak usah dinaikin. Sudah lanjut perjalanan. Nyampe di Nambokor, ada lagi yang ngomong lagi warga Nambokor. Apa komentarnya? Bermana dia? Ngebel kendaraan pakai yang dibudur ini. Masa bawa kendaraan nggak dinaikin, malah jalan bareng dengan kendaraannya. Kayak buduknya orang itu. Lagi direspon lagi, didengerin lagi omongan orang. Sampai dia bingung harus bagaimana dia mendengarkan setiap omongan orang yang berbeda-beda. Ya kan? Akhirnya apa? Disepakati bagaimana? Sudah ini saja, kita naik bareng-bareng. Ya karena dibilang seperti itu, masa punya kendaraan nggak dinaikin? Akhirnya dinaikin bareng-bareng. Nyampe sana lagi, ada hati yang berkomentar. Tuh, orang mana dia? Keledai roskor sekan dulu gitu, tak tahu niser gitu kan. Coba. Jadi semuanya direspon, omongannya orang itu semuanya direspon. Akhirnya dia turun semua, karena nggak kuat dengan omongan orang, sehingga dia kedua-duanya turun, nggak sanggup dengan omongan orang, dan juga merasa kasihan. Keledainya biasanya keledai itu kan kurus, ini dinaikin oleh dua orang, betapa beratnya bebannya, akhirnya turun. Dan yang terakhir, karena dari sangat bingungnya dia harus bersikap ketika mendengarkan omongan orang, keledai ini akhirnya digotong berdua rame-rame. Ya, satunya pegang yang di belakang, kakinya yang satunya di lewat. Nyampe Pluto, kira-kira ada yang dikomentar tidak? Pasti ada yang komentar lagi, Bapak Ibu. Pasti ada yang lagi komentar. Ini bukan dibilang bodoh, bahkan sangat bodoh orang itu. Masa ada keledai, ada kuda, tinggal dinaikin kepala sebaliknya kudanya naik orangnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini cerita, tetapi saya kira ini ada hikmah di balik. Kita mungkin tidak sebodoh cerita kakek dan cucu ini. Kita mungkin tidak seperti mereka. Tetapi lihatlah, kita evaluasi diri kita. Lihat orang di sekitar kita, banyak orang yang punya kebingungan seperti kakek dan cucu, ya kan? Banyak orang yang berubah-ubah sikap, tidak istiqomah, ya kan? Gara-gara hanya sekedar mendengarkan omongan orang.
yang awalnya rajin pengajian, gara-gara diumumin sedikit sudah nggak semangat sudah. Ya kan? Saya bilang sama teman-teman IPM ini yang baru mau mulai tanggal 2 katanya mau dilantik. Saya bilang, ya kalau mau dilantik, mulai sekarang harus dipersiapkan lahir dan batin. Kenapa? Biasanya orang yang baru merintis, orang yang baru mau berdiri, mau menunjukkan komitmennya untuk memajukan organisasinya, itu siap-siap nanti dikomentari banyak orang, baik dari internal maupun dari eksternal. Jadi kuat-kuatnya Anda itu bagaimana bersikap. Oleh karena itu bukan masalah ada atau tidaknya komentar, tapi bagaimana caranya kita menyikapi komentar supaya kita ini tetap istiqomah, tetap lillahi ta'ala, mengerjakan apapun tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi jangan anggap remeh omongan. Saya juga pernah membaca riwayat siapa yang tidak kenal Abu Thalib. Abu Thalib paman Rasulullah yang paling berjasa terhadap perjuangan Rasulullah, walaupun di akhir hayatnya beliau belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Kalau saya ingat kembali ceritanya beliau yang sangat berjasa itu, sampai Nabi Muhammad itu tidak terima kalau kemudian pamannya yang sangat berjasa melindungi perjuangannya itu terpaksa ternyata tetap dia ditakdirkan tidak bisa bersyahadat pada saat di akhir-akhir. Tidak terima seandainya itu kemudian menjadikannya sebab masuk neraka. Apa yang terjadi dengan Abu Thalib? Abu Thalib ini saya baca dalam sejarah, ini juga termasuk yang tidak kuat dengan omongan. Bahkan di dalam syairnya beliau mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammad khairun min adyan. Dia mengatakan apa? Sungguh aku tahu bahwa anna dina Muhammad, bahwasanya agama yang dibawa Muhammad itu khairun, paling baiknya agama yang ada di dunia. Jadi berdasarkan syait itu Abu Thalib itu mengakui kebenaran betapa baiknya agama yang dibawa oleh Muhammad. Pertanyaannya, kenapa sampai akhir hayatnya dia tidak bisa menerima agama yang dibawa oleh keponakan kesayangan? Dilanjutkan dalam syair itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seandainya aku ini tidak mendengar celaan, komplain, protes dari saudara-saudaranya sesama pejabat-pejabat Quraisy, sudah pasti faqabil, pasti aku terima dina Muhammad mubinan, pasti aku terima agama Muhammad mubinan dengan jelas, pasti aku terima mubinan, terang-terangan aku terima. Bapak Ibu sekalian kan berbahagia, sekelas Abu Bakar, sekelas Abu Thalib saja yang tidak diragukan lagi jasa terhadap perjuangan Nabi Muhammad di awal-awal dakwah, ya, itu tidak sanggup dengan omongan saudara-saudaranya atau teman-temannya sesama petinggi Quraisy. Makanya saya tidak heran kalau misalnya manusia di zaman modern sekarang ini kadang-kadang juga sering terganggu dengan omongan-omongan. Apalagi kita ini, mohon maaf ya, apalagi kita ini hidup di sini. Yang mulai yang misalnya minoritas harus tahan banting kalau misalnya nanti ada yang ngomong gitu kan. Kadang-kadang kita ini kalau dibilang Muhammadiyah masih lumayan, kadang-kadang ini kita dibilang yang lainnya dibilang Wahabi ya kan. Kalau dulu di awal-awal dibilang agama baru ya kan. Kita harus tahan banting. Kita harus percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Biar ada gunanya kita ini ngaji setiap saat di masjid ini atau di tempat-tempat yang lain. Kita sudah tahu mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, mestinya kita harus punya pendirian.
Jangan mau kita terus merespon omongan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Syafi'i juga mengingatkan kepada kita. Saya baca, Imam Syafi'i pernah bilang, jangan berharap terhindar dari yang namanya omongan. Kenapa? Karena orang yang berharap terhindar dari omongan orang, bahwa majnun, dia termasuk orang yang gila. Artinya apa? Imam Syafi'i saja itu menyadari, ya kan, bahwa kita ini tidak akan bisa lepas dari omongan orang. Berharap sama sekali terhindar dari omongan orang, kita dibilang majnun, dibilang gila sama Imam Syafi'i. Jangankan kita ini manusia, bahkan mohon maaf ya, Rasulullah saja di awal-awal dia mendakwakan Islam, apa ya komentarnya? Masyarakat Quraisy pada waktu itu dibilang gila, dibilang pembohong, tukang sihir, ya kan? Coba segala macam disematkan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Kalau itu didengarkan omongannya, bisa-bisa berhenti itu, pensiun jadi nabi, bisa pensiun jadi rasul, ya kan? Tapi Nabi Muhammad itu konsisten, istiqomah, berdakwah. Apapun yang terjadi, yang namanya komentar itu pasti selalu akan dihadapi. Makanya sekali lagi Imam Syafi'i saja mengingatkan kita seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga dikomentari. Kurang apa coba Allah ini? Allah yang maha segalanya dengan sifat-sifatnya yang super lengkap itu, maha sempurna, masih dikomentari. Misalnya Yahudi di dalam surat apa dikatakan yadullahi maghlul, tangan Allah itu tergembok, terbelenggu, ya kan? Kenapa? Itu sindiran sebenarnya. Orang Yahudi bilang Allah itu pelit, makanya disebutkan itu Allah itu tangannya terbelenggu, katanya. Pelit. Nah, itu orang cinta dunia itu kalau komentar kayak gitu. Kalau dia dapat rezeki banyak, dia diam, senang dia. Coba bagiannya sedikit, pasti protes ya. Pasti protes, komen itu biasanya. Itu ciri orang yang terlalu cinta dengan dunia, itu cirinya salah satunya itu. Kalau dikasih banyak dia diam, dia senang dia. Tapi kalau pas dia kebagian sedikit, pasti dia protes, komplain, bahkan banyak temannya supaya demo. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekali lagi jangan berharap kita ini bisa keluar dari. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Nah, ini pertanyaan terakhir dari ibu-ibu. Menyikapi komentar-komentar yang tidak selalu baik. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Ustaz saya. Tidak perlu saya sebutkan adalah, kalau kamu menghadapi komentar-komentar seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk, kamu harus punya dua tempat. Siapkan tempat yang pertama di bawah kaki. Kalau komentarnya jelek, taruh di bawah kaki, injak. Artinya apa? Itu bisa dipedulikan. Dan aren Madura, step up, angkup radio rusak. Itu sangat ekstrim sekali itu. Banyak nasihat guru ngaji saya. Injak saja, nggak usah dipedulikan. Tapi kalau komentarnya baik, buat tempat ditata yang rapi. Misalnya komentar yang baik ya, misalnya panjenengan pun sepo, tak enak, sehingga masjid. Ini komentar, ini baik atau tidak baik? Ini baik, ini baik. Sudah sepuh, apalagi di masjid. Ini tapi cuma gurauan saja. Mereka sudah sepuh-sepuh itu umumnya memang harus dekat ke masjid. Makanya itu di beberapa masjid, tapi nggak semua masjid sih. Itu para pengurusnya, takmirnya itu para pensiunan semua. Walaupun sebenarnya nggak juga ya, banyak yang masih muda-muda kita bisa jadikan pengurus supaya lebih energi, semangat memajukan masjid.
Ini komentar yang baik. Jadi dibilangin sudah sepuh, apa enggak rajin-rajin ke masjid, ya kan? Kapan mau rajin sholat, ya kan? Itu nasihat baik. Ya, komentar yang baik. Tata, taruh katanya guru ngaji saya, taruh di depan kaki. Ada lagi komentar baik, taruh lagi, susun lagi di atasnya. Ada komentar baik, susun lagi. Artinya apa? Komentar baik itu akan menjadikan kita akan lebih baik. Kalau sudah tinggi dong, kamu naik di atas batu itu. Anggap itu batu. Jadi batu kalau sudah ditata baik, sudah rapi, ada di depan kita bisa menjadikan pijakan yang kuat. Insya Allah kita tahan banting. Kita lebih parju ke, walaupun ikannya nyawret, tapi kita lebih parju karena kita sudah bisa ya menjadikan komentar-komentar itu menjadi sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita. Sebaliknya jangan menjadikan komentar itu, apalagi komentar buruk itu ya ditaruh di pundaknya. Jadi guru ngaji saya bilang, tapi mau komentar juga, caca juga dong, jek pekol kaji, jek pekol pada mekol betok. Kalau setiap omongan ya jelek ditaruh di pundak, ada lagi omongan ditaruh ke pundak, lama-lama nanti kita bisa reot. Reot umat Buddha itu apa ya bahasa? Ya nanti kita bisa reot, kita bisa jatuh. Saya mendengar sangat baik, sampai sekarang ingat apa yang dikatakan oleh guru ngaji saya. Ternyata itu relevan untuk disampaikan kepada ibu-ibu di zaman modern. Walaupun ini sudah disampaikan pada waktu saya masih SMP, masih belum mondok. Jadi guru ngaji saya memberikan nasihat seperti itu. Makanya kita harus tetap rajin ngaji walaupun banyak dikomentari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti itu cara sederhana menghadapi omongan-omongan orang lain supaya kita ini semakin rajin beribadah, rajin mengaji, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat walaupun tidak banyak, tetapi mudah diingat. Jadi saya berharap walaupun tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mudah diingat. Jadi malam ini tahu caranya atau tahu tipsnya menghadapi omongan orang lain. Jadi judulnya adalah menyikapi omongan orang. Saya kira cukup Ustaz, karena waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum